Saudara-saudara, selamat berjumpa di kuliah daring Ilmu Ukur Tanah, program studi diploma jurusan Teknik Sipil ITS. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang ilmu ukur tanah kaitannya dengan ilmu geodesi. Geodesi adalah cara menggambar dan mengukur permukaan bumi atau ukuran bumi sehingga semua data bisa dilakukan atau diimplementasi untuk kepentingan perencanaan dan kepentingan hal-hal lain yang bisa digunakan sebagai pekerjaan di atas permukaan bumi. Bagaimana bentuk bumi sebenarnya? Kita sudah tahu bahwa bumi itu bulat, ya. Tetapi produk akhir dari ilmu geodesi itu adalah peta. Artinya menyajikan semua unsur-unsur yang ada di muka bumi itu menjadi di atas bidang datar. Pertanyaannya adalah, kalau kita ingin membuat satu proyek jalan dari Jakarta ke Surabaya, itu sebenarnya di bidang lengkung. Nah, bagaimana bidang lengkung itu supaya menjadi tampak mendatar? Oleh sebab itu, di dalam teknik geodesi dilakukan teknik bagaimana supaya menjadi bidang-bidang datar. Nah, bidang datar di dalam geodesi itu dianggap bidang datar kalau luasannya sebesar 55 km persegi. Nah, karena itu, kalau kita akan membuat segmen jalan dari Jakarta ke Surabaya, maka pada batas-batas 55 kilo itu dianggap bidang datar. Artinya pengaruh-pengaruh ke lingkungan bumi itu dianggap nol atau diabaikan. Saudara-saudara, ilmu ukur tanah di dalam teknik sipil itu sangat penting karena banyak digunakan untuk perencanaan maupun untuk pelaksanaan dari pekerjaan konstruksi jalan maupun proyek pembangunan air. Seperti kita maklumi bahwa air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, kalau kita ingin melakukan perbaikan sungai dari hulu ke hilir yang panjangnya sampai ribuan kilometer, itu berarti di bidang lengkung. Nah, bagaimana kita sebagai seorang teknik sipil caranya melakukan bendungan-bendungan pada segmen tertentu? Karena itu dilakukan pengukuran dengan teknik ilmu ukur tanah, yaitu menganggap bahwa itu bidang datar. Nah, kita tahu posisi setiap titik di muka bumi itu dinyatakan dalam 3 dimensi, yaitu posisi horizontal yang diwakili dengan koordinat X dan Y, dan posisi vertikal. Nah, di dalam teknik sipil, ketentuan untuk menentukan posisi horizontal dan vertikal itu mempunyai standar yang sangat rigid. Ya, kenapa? Karena menyangkut teknis di lapangan. Ya. Untuk mengalirkan air dari atas ke bawah atau irigasi dengan perbedaan 1 mili sudah cukup, atau menangani banjir dengan air 1 mili sudah cukup. Oleh sebab itu, untuk kepentingan bangunan air, ketelitian vertikal itu sangat penting dibandingkan kalau kita membangun jalan atau gedung. Gedung ada perbedaan 5 mili, so tidak. Akan tetapi, kalau pekerjaan jalan atau konstruksi, maka posisi horizontal itu sangat penting. Ya. Karena itu standar ketelitian horizontal untuk bangunan, terutama jembatan misalnya, atau gedung itu sangat penting, ya. Nah, di situ ketelitiannya jauh lebih teliti dibandingkan untuk kepentingan irigasi, karena kalau air mengalir di pengairan itu ke arah X dan Y tidak ada pengaruhnya, tetapi kalau atas bawah itu penting. Itulah yang perlu diketahui oleh kita sebagai orang teknik sipil dalam penggunaan ilmu ukur tanah. Saudara-saudara, kita lanjutkan tentang bagaimana caranya membuat bidang datar tadi, ya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa setiap titik di muka bumi itu berkaitan dengan arah vertikal atau gravitasi. Nah, di dalam teknik geodesi, pusat tentang titik itu sebagai referensi adalah arah gravitasi itu. Oleh sebab itu,
Untuk kepentingan vertikal, biasanya titik referensinya itu menggunakan muka laut sebagai referensi. Ya. Jadi dengan menggunakan muka laut sebagai referensi, orang akan tahu bagaimana caranya menentukan arah vertikal ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, titik referensi yang berdasarkan muka laut itu dinamakan geoid. Ya. Nah, di dalam teknik sipil, untuk titik referensi itu dikenal 3. Yang pertama, titik referensi lokal. Artinya setiap orang atau setiap surveyor bisa menentukan di mana asalnya titik itu, baik arah X, Y maupun Z, ya. Sehingga titik itu bisa digambar di atas peta dalam jangkauan bidang datar. Kemudian ada titik referensi yang bersifat regional atau instansional, di mana kepentingan titik itu adalah kepentingan instansional. Misalnya kalau Bina Marga itu mempunyai ketelitian tadi, ada sifat yang teliti di bidang X dan Y, tetapi Z tidak terlalu diperhatikan. Nah, itu terlalu dibedakan dengan, atau selalu dibedakan dengan yang bidang irigasi. Tetapi untuk pekerjaan teknis-teknis tertentu, saudara bisa memperhitungkan, kadang-kadang dalam pekerjaan galian dan timbunan, X dan Y itu sangat berperan. Kadang-kadang di alat ukur kita itu mempunyai ketelitian yang berbeda. Ada yang sampai fraksi milimeter, ada sampai fraksi meter, seperti tadi. Kalau misalnya kita menyangkut masalah timbunan, galian dan timbunan, itu biasanya fraksi milimeter dalam ketinggian itu mempunyai peran penting. Coba saudara bisa menghitung, ya, kalau kita akan membangun jalan tol sepanjang 100 km, lebar 30 meter, tetapi ada misalnya ketinggian berkurang 1 mili. Nah, berapa meter kubik aspal yang tidak terakomodasi? Karena itu kadang-kadang di teknik sipil memerlukan ukuran alat-alat standar yang mempunyai fraksi ketelitian yang sangat tinggi. Ya. Nah, itu di dalam praktis, kondisi praktis, kadang-kadang kita memerlukan alat-alat ukur yang konvensional itu bisa dipercaya ketimbang alat modern. Selanjutnya saya akan terangkan perkembangan teknologi pemetaan. Sekarang teknologi pemetaan tidak hanya konvensional yang kita lihat teodolit, waterpass dan sebagainya, tetapi ada juga teknologi pemetaan menggunakan teknologi satelit yang dikenal dengan teknologi remote sensing atau penginderaan jauh, dan satunya teknologi GPS. Kalau teknologi penginderaan jauh itu yang berkembang dari fotogrametri, di mana secara visual itu bisa ditampilkan, tetapi tetap posisi X, Y, dan Z-nya itu atau ketinggiannya menggunakan data yang ada di darat. Karena itu perlu kadang-kadang bantuan pengukuran teliti bidang datar, tetap cara konvensional diikutkan. Nah, kalau teknologi GPS itu menggunakan sinyal radio, di mana radio itu bisa menangkap semua atau mendeteksi semua benda yang ada dengan sinyal radio itu. Nah, keuntungannya GPS di dalam sistem pemetaan ini adalah bahwa alat itu bisa mengukur dengan ketelitian yang mulai dari sifatnya sangat kasar, istilahnya sangat untuk kepentingan hanya reconnaissance atau pengetahuan dasar saja, atau bisa juga dipakai untuk kepentingan desain. Nah, dan yang terakhir untuk kepentingan pelaksanaan. Nah, berdasarkan ketelitiannya GPS itu dibagi 3. Yang pertama disebut dengan GPS navigasi, ketelitiannya 10 meter sampai 100 meter. Nah, ini kadang-kadang kita perlu misalnya mencari, suatu saat kita ingin mencari di mana letaknya dasar, misalnya titik ketinggian untuk suatu bangunan. Nah, kadang-kadang kalau salah 10-30 meter tidak apa-apa karena mencari asalnya. Tetapi yang kedua adalah titik untuk kepentingan pemetaan. Kesalahannya fraksinya 0,5 meter sampai 2 meter. Nah, itu bisa digunakan di sipil untuk perencanaan, ya, GPS seperti itu. Akan tetapi yang ketiga adalah GPS geodetik. Nah, itu biasanya dipakai untuk penelitian misalnya
jembatan dan sebagainya. Ya, jadi kalau jembatan antar sungai, antar pulau itu GPS yang geodetik, harus fraksi ketelitiannya sampai milimeter dan sentimeter. Saudara-saudara, selanjutnya bagaimana kita menyajikan hasil ukuran tadi dengan alat baterai? Yang pertama, di Indonesia sejarah pemetaan itu menggunakan teknologi yang dibuat oleh Belanda. Ya. Belanda itu menggunakan yang namanya titik referensi dunia atau yang disebut dengan ellipsoid. Nah, karena itu referensinya, pola sistemnya itu mengikuti pola di Belanda. Nah, kita sebagai negara di daerah tropikal, sistem yang berdasarkan azimut itu tidak cocok. Oleh sebab itu kita pindah sekarang dengan sistem UTM, Universal Transfer Mercator. Nah, di mana kesalahan-kesalahan pada fraksi X dan Y itu minimal, dan juga kesalahan pada garis-garis ketinggian itu juga bisa minimal. Ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, sekarang ini kita harus hati-hati kalau kita misalnya menggunakan peta yang referensinya Belanda dengan UTM, itu ada kemungkinan ada kesalahannya. Pengalaman saya dulu ketika membantu PDAM Surabaya, kesalahan antara peta buatan Belanda dengan teknik ini sampai 9 meter. Ya. Nah, 9 meter kenapa? Karena dulu kita utaranya itu mengikuti Belanda. Ya. Padahal kita berada di daerah tropikal. Nah, dengan UTM kita bisa mengukur arah utara atau ellipsoid itu sebagai bentuk yang sebenarnya, sehingga lebih mendekati posisi yang sebenarnya. Nah, tetapi peta tetap peta ada bisa digunakan untuk kepentingan sipil. Kenapa? Karena peta itu cirinya ada koordinat yang namanya lintang dan bujur. Ya. Lintang bujur itu sebagai geografis dunia. Apakah itu sistemnya UTM, Bessel dan sebagainya, lintang dan bujur itu tetap. Sehingga yang perlu dikonversi adalah sistem tadi, lintang bujur kalau dipindah ke XY cara UTM, ke XY cara Bessel. Saudara-saudara, nah, peta itu saudara lihat, karena dalam bentuk praktis X dan Y itu merupakan representasi dari lintang dan bujur. Arah bujur dari timur ke barat itu menunjukkan arah X, sedangkan arah lintang utara selatan adalah Y. Nah, sehingga saudara sebenarnya ketika membentuk peta itu jadi X dan Y, itu memberikan jaminan kepada pengguna peta ada 3 hal. Jaminan yang pertama mengatakan bahwa jarak yang saya ukur itu merupakan jarak sebenarnya di lapangan, yang representasinya diganti dengan skala oleh kita. Ya, kan tidak mungkin kita mengukur 50 meter di lapangan digambar 50 meter di kertas. Ya. Oleh itu pakai skala. Ya. Nah, di dalam pemetaan atau cara kartografi, jaminan skala itu yang disebut dengan equidistant, jarak sama, sehingga X dan Y-nya jaraknya sama, vertikalnya juga sama. Kemudian kita nanti akan mengukur sudut. Sudut itu ada 2 hal. Pertama, menentukan bentuk. Yang kedua, menentukan posisi arah orientasi, utara, selatan, atau atas, bawah. Ya. Jadi karena itu, saudara nanti akan dipelajari di dalam teknik sipil ukur tanah itu bagaimana mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal karena orientasi itu. Nah, di peta itu digambarkan nanti. Ya. Jadi bagaimana kita menggambar posisi sehingga sudut itulah jaminan bagi kita kepada pengguna peta bahwa bentuk dari kondisi lapangan itu sama dengan bentuk sebenarnya di atas peta, atau di atas peta itu sebenarnya menggambarkan bentuk sebenarnya. Nah, kalau jaraknya sudah benar, bentuknya benar, maka jaminan kita sebagai kartografer atau surveyor itu mengatakan bahwa peta itu sudah ekivalen. Apa yang ada di peta persis sama dengan apa yang di lapangan. Nah, karena itu saudara nanti akan mengukur jarak, itu pentingnya adalah untuk jaminan equidistant. Jadi kemudian bentuk sudut-sudut itu sebagai jaminan bentuk ini, otomatis orang merasa semua luas atau volume yang ada di situ menjadi benar. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saudara sukses dengan ilmu ukur tanah di teknik sipil.